Pemirsa, benarkah sistem ganjil genap efektif menggantikan penyekatan untuk mengurangi mobilitas warga? Untuk membahasnya sudah bersama kami Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Bapak Sony Hari Harmadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam Mbak. Ya, kita ke Pak Sony terlebih dahulu. Pak Sony, apa sebetulnya alasan peniadaan penyekatan di saat wilayah Jawa Bali masih menerapkan PPKM level 4? Tentu yang pertama adalah kita tetap membatasi mobilitas, tetap membatasi aktivitas. Tetapi mungkin untuk Jakarta ini dengan cara yang berbeda. Karena bagaimanapun juga kita harus memperkuat pengawasan di level mikro dan juga di institusi. Jadi di institusi ini perlu ada Satgas. Lalu kemudian juga seperti DKI Jakarta kan memberlakukan ganjil genap, sehingga pengawasannya menjadi lebih gampang karena didasarkan pada plat nomor, dan juga tentu membatasi mobilitas juga karena bagaimanapun juga ketika hanya plat nomor ganjil atau plat nomor genap yang bisa melewati jalur tertentu, jumlah kendaraan di plat nomor yang lainnya juga tidak bisa lewat, sehingga kontrolnya menjadi lebih mudah. Kita tahu kemarin kan belajar juga Mbak Fitri dari pengalaman penyekatan kemarin. Pak Sony, tapi ada kekhawatiran ini persepsi masyarakat ataupun pemahaman masyarakat tentang PPKM level 4 ini menjadi berbeda sehingga kemudian masyarakat bisa beraktivitas kembali ketika kemudian kebijakannya diganti dari penyekatan menjadi sistem ganjil genap. Kan gini, bahwa masih sama aturannya untuk sektor kritikal, untuk sektor esensial, dan untuk sektor non-esensial kan aturannya masih sama Mbak. Sehingga sebetulnya orang yang boleh beraktivitas juga sudah jelas sama dengan kondisi sebelum ada penghilangan penyekatan ini. Jadi sama sebetulnya, tidak ada yang berubah. Hanya saja yang sebelumnya ada penyekatan-penyekatan, kalau yang sekarang ini melalui strategi yang lain, tentu teman-teman di Korlantas Polri atau di Polda Metro Jaya yang lebih tahu tentang itu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita memiliki sejumlah upaya untuk membatasi mobilitas. Kan kita belajar dari mobilitas kemarin, dibatasi dengan penyekatan itu ternyata menimbulkan antrian juga ya, dan itu juga tentunya menghambat pergerakan bagi orang yang sebetulnya membutuhkan untuk mobilitas. Oke, baik, kita ke Pak Sambodo. Kebijakan ganjil genap ini kembali diterapkan, artinya semua titik penyekatan sudah tidak ada ataupun sudah ditutup, Pak Sambodo? Iya, semenjak hari Selasa kemarin terakhir, itu 100 titik penyekatan di wilayah Polda Metro Jaya sudah kita hentikan. Kemudian hari Rabu kemarin kita sosialisasi dan konsolidasi. Hari ini, hari Kamis, kita mulai dengan pola pembatasan mobilitas yang baru, yaitu dengan cara pelaksanaan ganjil genap di 8 kawasan. Nah, tetapi pembatasan ganjil genap ini bukan hanya satu cara. Jadi 100 penyekatan dihilangkan itu kemudian kami ganti dengan 3 cara. Cara pertama adalah pembatasan mobilitas dengan cara ganjil genap. Yang kedua adalah pembatasan mobilitas dengan patroli dan operasi justisi. Dan yang ketiga adalah pembatasan mobilitas dengan cara rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional kalau memang situasi di lapangan membutuhkan ada kawasan-kawasan tertentu yang memang harus kita tutup atau harus kita lakukan rekayasa lalu lintas. Nah, pembatasan mobilitas dengan menggunakan ganjil genap ini, ya. Ya, ada yang menilai kebijakan ganjil genap ini justru akan beresiko meningkatkan mobilitas warga. Bagaimana tanggapannya? Sebetulnya tidak ada yang berbeda dengan ketika kami melaksanakan penyekatan. Ketika kami melaksanakan penyekatan, maka yang diperiksa adalah STRP-nya. Nah, hanya saja menjadi masalah karena saat ini pemeriksaan STRP menjadi tidak terlalu efektif karena memang sudah hampir 2 juta orang pekerja di Jakarta yang mempunyai STRP. Gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian polanya kami rubah. Kalau kemarin kami memeriksa STRP, maka yang kami periksa pada sistem yang sekarang adalah cukup dengan menggunakan plat nomornya. Gitu. Jadi yang harus dipahami adalah bahwa STRP, surat tanda register pekerja, ini adalah persyaratan mobilitas untuk orangnya. Sedangkan ganjil genap ini adalah persyaratan mobilitas untuk kendaraannya. Itu sehingga mudah-mudahan dengan cara ini
pembatasan mobilitas dapat berjalan lebih efektif, dan juga aturan-aturan ini kan kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang terbaru terkait dengan penanganan PPKM level 4, yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Mendagri nomor 30 tahun 2021. Oke, Dan baik, kita kita harus kembali menyesuaikan ke itu, Mbak. Baik, Pak Sambodo, kita kembali ke Pak Sony. Pak Sony, epidemiolog, mengatakan kebijakan pengaturan kendaraan ganjil genap ini tidak berpengaruh signifikan dalam pengendalian kasus COVID-19. Tanggapannya? Yang paling penting kita membatasi mobilitas, Mbak. Salah satu caranya melalui penyekatan tadi. Tapi kalau kita lihat mobilitas turun, dan kita sudah melihat ya kinerja dari perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta. Kinerja kasus harian misalkan, kasus harian itu bahkan sudah turun seperti kondisi sebelumnya, ya sebelumnya tuh 2 bulan yang lalu. Lalu kemudian kasus aktif sekarang, ya positif aktif di Jakarta itu sudah sama seperti pertengahan Mei, yang sebelumnya sekitar sekitar 11.000 kasus aktif, 10.000 sampai 11.000 kasus aktif. Jadi kasus aktifnya memang sudah turun sangat drastis ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan juga bed occupancy rate-nya juga sudah turun drastis dari di atas 80% menjadi 38%. Ya, kemudian ada yang menilai penurunan angka kasus positif di DKI Jakarta khususnya harus dijaga, jangan terlalu cepat dilonggarkan. Iya betul. Ini sebetulnya bukan pelonggaran, ini adalah strategi karena gini, di awal pelaksanaan PPKM darurat, masyarakat tentu belum terbiasa, belum tahu siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh untuk melakukan mobilitas, siapa yang masuk sektor esensial, siapa yang bukan esensial, siapa yang kritikal, dan seterusnya. Sehingga di awal itu butuh penyekatan untuk menyaring mereka yang belum paham tadi atau belum tersosialisasi dengan baik. Tetapi kan kita sudah sebulan lebih melaksanakan PPKM darurat dan level 4. Sehingga para pekerja sendiri sudah tahu bahwa sektor tempat dia bekerja itu termasuk non-esensial, esensial, atau kritikal. Dan tidak ada lagi alasan untuk masuk padahal bukan termasuk dalam sektor non-esensial misalkan. Makanya kan STRP tetap diberlakukan. Jadi sebetulnya masyarakat sekarang sudah tahu, termasuk para pekerja tadi sudah tahu apakah mereka termasuk kelompok yang bisa WFO atau tidak. Oke, baik Pak Sony dan juga Pak Sambodo, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita ke Pak Sambodo. Pak Sambodo, sistem ganjil genap kan pernah akan diterapkan pada saat PSBB transisi tahun lalu, kemudian dibatalkan untuk mengurangi potensi penularan terutama di transportasi umum. Apa yang terjadi saat ini ketika kemudian lonjakan kasus COVID-19 di bulan Juli lalu ini sangat luar biasa tinggi? Iya, begini. Untuk menangani pandemi COVID ini kan kita sudah tahu semua, ada 5M, 3T. Nah, pembatasan ganjil genap atau pembatasan mobilitas ini hanya salah satu dari 5M aja, artinya mencegah kerumunannya. Dan ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri kalau 3T-nya, tracing, testing, dan treatment tidak kita laksanakan dengan baik. Nah, oleh sebab itu maka ini harus sejalan bersama-sama, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan angkutan umum. Kemarin kami mengeluarkan kebijakan ini adalah hasil bukan hanya hasil keputusan dari Polda Metro Jaya. Ini adalah hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Asop Kodam Jaya, Dirlantas, Karo-op Polda Metro Jaya, dan Kabid Humas. Kita bersama-sama merumuskan kira-kira apa yang terbaik kita sesuaikan dengan Instruksi Mendagri nomor 30. Nah, ketika kita menyatakan ini ganjil genap diberlakukan, kita memahami ada risiko perpindahan dari moda transportasi pribadi kepada moda transportasi angkutan umum. Itulah sebabnya kemudian Pak Kadisub juga meyakinkan bahwa pertama akan ada nanti penyesuaian di Transjakarta supaya mungkin penambahan armada. Yang kedua, jalur yang kita pilih itu memang jalur yang memadai dari sisi angkutan umumnya. Sebagai contoh, Sudirman Tamrin itu ada MRT-nya, ada Transjakartanya, ada banyak moda transportasi yang bisa dipakai.
Ya. Baik, Pak Sambodo, pada saat penyekatan STRP kemudian diperiksa sehingga kemudian petugas bisa menyisir siapa yang masuk dalam sektor kritikal ataupun esensial. Di kebijakan ganjil genap seperti ini, STRP tetap diberlakukan. Bagaimana kemudian pemeriksaannya dilakukan? Ya, begini, STRP itu adalah persyaratan mobilitas untuk pekerjanya, bahwa dia termasuk yang kritikal dan esensial. Diperiksa di mana? Nah, saat ini diperiksanya adalah ada tim tersendiri yang nanti tadi atas perintah Bapak Kapolda, misalnya dari reserse, nanti kerjasama koordinasi dengan Satpol PP, dinas terkait akan melaksanakan sweeping kembali di perkantoran-perkantoran, karena disinyalir sudah banyak kantor-kantor yang bukan kritikal dan esensial kemudian melaksanakan operasionalnya dan mewajibkan karyawannya untuk masuk, sehingga terjadilah peningkatan mobilitas. Dan peningkatan mobilitas itu kemudian kalau kemudian kita paksakan, kita sekat, itu akan menimbulkan antrian yang cukup panjang yang justru malah berkhawatirkan menimbulkan kerumunan baru. Baik, Nah, Pak yang Sony, kedua, tadi kaitannya dengan pemeriksaan. Ya. Ya, baik. Pak Sony tadi dikatakan oleh Pak Sambodo yang mengatakan bahwa sudah ada peningkatan aktivitas untuk pekerja yang berada di luar non-kritikal ataupun esensial. Nah, ini kemudian salah satu fungsi dari PPKM level 4 kan justru untuk mengendalikan mobilitas itu sendiri, dan kemudian ini kebijakan ganjil genap juga diterapkan menggantikan penyekatan. Apakah kemudian ini menjadi tidak kontradiktif antara tujuan dari PPKM level 4 dengan kemudian kebijakan yang diterapkan? Ya betul, kita memang harus sangat berhati-hati karena memang dalam 2 hari terakhir terjadi peningkatan mobilitas di Jakarta. Dan kita tahu bahwa walaupun kinerja di DKI Jakarta sudah sangat baik, ya sudah mulai melandai, trennya juga sudah sangat baik semuanya, tetapi wilayah di Bodetabek yang menjadi sumber mobilitas dari wilayah Jakarta ini juga masih cukup penuh tantangan lah ya, masih cukup penuh tantangan, sehingga kalau pergerakan dari Bodetabek ini masuk ke Jakarta, lalu kemudian mereka yang masuk bukanlah mereka yang seharusnya bisa masuk, yang bekerja di sektor esensial maupun di sektor kritikal, maka ini berpotensi meningkatkan mobilitas. Dan kalau mobilitas ini meningkat, biasanya akan berdampak terhadap kasus. Oleh karenanya memang kita harus berupaya sebisa mungkin selain kinerja untuk penanganan COVID-19 di Bodetabek juga kita dorong terus baik, sama dengan pencapaian yang dilakukan di Jakarta, tapi di sisi lain juga kita berharap di DKI Jakarta sendiri memiliki strategi kebijakan yang tepat di dalam batasi mobilitas. Nah, misalkan saja pemeriksaan di kantor ya, operasi-operasi di kantor-kantor, lalu perkuatan PPKM Mikro, karena kan sumber mobilitas itu kan juga dari komunitas-komunitas, dari perumahan-perumahan, sehingga PPKM Mikro itu harus diperkuat di Jabodetabek. Lalu kemudian juga di perkantoran, di tempat-tempat aktivitas, di tempat usaha dan seterusnya itu harus dilakukan patroli untuk memeriksa ya apakah sektor yang beroperasi adalah sektor yang diperbolehkan atau tidak. Ya, artinya walaupun saat ini kebijakannya berganti dari penyekatan ke ganjil genap, tapi kemudian statusnya tetap PPKM level 4 di mana semua orang kemudian masyarakat diharapkan bisa tetap waspada dan menerapkan disiplin protokol kesehatan secara ketat untuk sama-sama mengendalikan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Sony Hari Harmadi dan Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Prime Talk untuk malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.